Semua orang kudus Allah, doakanlah kami. Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Maria Vianney secara khusus pada tanggal 4 Agustus. Ia lahir pada tanggal 8 Mei 1786 di Dardilly, Lyon, Prancis. Kemudian ia wafat di usia 73 tahun pada tanggal 4 Agustus 1859 di Arles, Prancis. Jasadnya masih tetap utuh hingga saat ini. Beatifikasi dilakukan oleh Paus Pius ke-10 pada tanggal 8 Januari 1905. Paus Kudus tersebut juga yang melakukan kanonisasi pada tahun 1925. Santo Yohanes Maria Vianney merupakan santo pelindung pastor paroki. Riwayat Yohanes Maria Vianney merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Matius dan ibunya bernama Maria Vianney. Meskipun merupakan keluarga petani yang sederhana, namun keluarga ini kerap memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Keluarga ini sempat menampung Benedictus Joseph Labre, seorang peziarah yang juga diakui sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik. Yohanes merupakan anak yang lamban dan bodoh apabila dibandingkan dengan saudara-saudarinya. Bahkan ia baru bisa membaca pada umur 18 tahun. Namun ia adalah yang paling terbiasa untuk bekerja keras dan tekun dalam berdoa. Ia sangat berhasrat untuk menjadi seorang imam di kemudian hari nanti. Pada umur 20 tahun, Yohanes memutuskan untuk masuk seminari. Ayahnya dengan berat hati mengizinkannya, bukan karena ayahnya menentang Yohanes menjadi seorang imam, namun karena mengingat betapa lambat dan bodohnya ia. Namun pendidikan Yohanes sempat tertunda karena wajib militer diberlakukan di Prancis pada waktu itu, bahkan bagi murid seminari sekalipun. Pada tahun 1812, Yohanes baru bisa melanjutkan studinya. Yang ditakutkan ayahnya benar saja terjadi. Yohanes mengalami kesulitan sepanjang masa belajarnya di seminari. Hampir semua pelajaran sangat sulit dipahaminya, terutama bahasa Latin. Namun ia tidak putus asa. Ia rajin ke Louvesa untuk berdoa melalui perantaraan Santo Yohanes Franciscus Regis yang telah dibahas pada video sebelumnya. Akhirnya ia berhasil untuk menamatkan studinya di seminari menengah berkat doa-doanya. Perjuangan Yohanes untuk menjadi imam masih belum berakhir. Ia masih harus berjuang keras untuk menyelesaikan studi di jenjang seminari tinggi. Pimpinan seminari meragukan ia karena selalu mengulang setiap ujian. Namun ia tidak dapat mengeluarkan Yohanes karena kehidupan rohaninya yang sangat baik. Akhirnya Yohanes dapat memenuhi kelayakan sebagai seorang calon imam dan ditabiskan pada tahun 1815. Setelah menjadi imam, Pastor Yohanes masih belum diperkenankan untuk melayani sakramen pengakuan dosa karena dinilai belum mampu memberi bimbingan rohani. Ia juga dinilai tidak mumpuni untuk menjadi pastor paroki di kota. Oleh karena itu, ia ditempatkan di paroki Arles, suatu paroki di sebuah desa terpencil dan terbelakang di Prancis. Karena tingkat pendidikan umatnya yang tidak seberapa, paroki ini dinilai sepadan dengan Pastor Yohanes yang tidak terlalu pintar. Setelah 3 tahun berkarya di paroki Arles, Pastor Yohanes menyadari sesuatu. Ia sadar bahwa kemampuannya tidak seberapa untuk mengemban tugas penggembalaannya. Ia dapat sampai sejauh ini bukan karena murni dengan kemampuannya, melainkan karena Roh Kudus Allah yang berkarya melalui dirinya. Arti nama. Nama Yohanes berarti Allah telah memberi karunia atau Allah itu maha baik. Dan nama Maria adalah versi bahasa Latin dari Miriam dari bahasa Yunani, bahasa asli kitab Perjanjian Baru. Beberapa teori menyebutkan arti nama Maria adalah pahit, pedih, dan sedih.
Namun teori lain menyebutkan nama ini berasal dari bahasa Mesir kuno, yaitu Mer, yang berarti cinta, atau Mary, yang berarti kekasih atau yang dicintai. Variasi nama. Itulah kisah tentang Santo Yohanes Maria Vianney yang membuktikan bahwa Allah berkarya pada diri seorang yang bodoh sekalipun. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami.